Pagi itu, cahaya matahari menembus celah tirai tipis di ruang tamu rumah sederhana Wati. Udara masih segar, bercampur aroma kopi yang baru saja ia seduh. Wati berdiri di teras, menyapu halaman dengan gerakan pelan namun mantap. Rambutnya yang hitam panjang tergerai, berkilau terkena sinar matahari, membuat beberapa bapak yang kebetulan lewat dalam perjalanan ke pasar tak kuasa menoleh dua kali. Dengan daster sederhana berwarna biru muda, tubuh Wati tampak begitu proporsional. Sesekali kain tipis itu menempel pada lekuk tubuhnya karena angin pagi yang nakal, seakan sengaja mempertegas kecantikannya. Namun yang membuat orang betah memandang bukan hanya penampilannya, melainkan juga senyum ramah yang selalu ia berikan setiap kali menyapa. "Pagi, Bu Wati," sapa seorang tetangga yang lewat. "Pagi juga, Pak," jawab Wati, sambil tersenyum hangat. Senyum itu, entah mengapa, mampu membuat suasana hati orang yang melihat jadi lebih ringan. Di balik senyum itu, Wati menyembunyikan banyak hal. Luka karena ditinggal suaminya kawin lagi, beban sebagai ibu tunggal, dan tanggung jawab sebagai ketua RT. Namun, tak satu pun itu membuatnya tampak lemah di mata orang lain. Justru semua beban itu menjadikannya perempuan yang semakin menarik. Perempuan yang bisa berdiri tegak meski diterpa badai. Ketika ia berhenti sejenak, mengelap keningnya dengan tangan halus, pandangannya jatuh pada cermin kecil yang tergantung di dekat pintu. Di sana, tato bunga mawar di dada kirinya tampak samar dari balik kain daster tipis. Mawar itu seolah berbisik, mengingatkan dirinya bahwa ia adalah sosok yang tak hanya indah, tapi juga penuh duri. Dan begitulah Wati memulai harinya. Sederhana, penuh senyum, namun menyimpan cerita yang lebih besar dari yang terlihat. Sebuah cerita yang, tanpa ia sadari, sudah mulai menarik perhatian banyak orang di kampung itu. Di sebuah kampung kecil yang tenang namun penuh warna, nama Wati kerap disebut dengan nada kagum, bisik-bisik, bahkan lirih iri. Ia seorang janda muda, ditinggal suaminya yang memilih menikah lagi, meninggalkan luka dalam yang tak mudah disembuhkan. Namun, alih-alih larut dalam kesedihan, Wati memilih berdiri tegak. Ia menata hidupnya kembali, menjaga senyum yang selalu menghias bibirnya, seolah dunia tak pernah berhasil meruntuhkannya. Kecantikannya bukan sekadar perkara paras, melainkan cara ia membawa diri. Tubuhnya yang proporsional seakan menyimpan rahasia, ketegaran seorang ibu sekaligus kelembutan seorang perempuan. Banyak mata yang tak sengaja, atau mungkin sengaja, terpaku ketika ia lewat, terutama saat rambut hitam panjangnya tergerai lembut diterpa angin sore. Ada sesuatu dalam langkahnya yang membuat orang ingin menoleh dua kali. Seakan Wati adalah magnet yang tak pernah kehilangan daya tarik. Di balik blus sederhana yang sering ia kenakan, ada sebuah rahasia kecil yang jarang terlihat orang, tato bunga mawar di dada kirinya. Mawar itu bukan sekadar hiasan kulit, melainkan lambang perjalanan hidupnya. Indah, menawan, namun tumbuh di antara duri. Ada malam-malam di mana Wati berdiri di depan cermin, menatap tato itu sambil mengelusnya perlahan, seperti sedang menyentuh luka lama yang tak ingin benar-benar dilupakan. Mawar itu menjadi pengingat bahwa ia pernah dicintai, pernah dikhianati, dan tetap mampu mekar meski tangkainya patah. Sehari-harinya, Wati bekerja sebagai SPG produk motor. Senyumnya yang ramah dan tutur katanya yang lembut membuat calon pembeli seringkali lebih lama berada di dekatnya daripada sebenarnya perlu. Ia tahu caranya menata kata, menahan tatapan, bahkan memainkan intonasi suara yang bisa membuat orang betah mendengar. Ada semacam sihir halus dalam dirinya, bukan tipuan, melainkan kejujuran yang dibalut pesona alami. Namun, di balik semua itu, Wati tetaplah seorang ibu. Anak kecilnya adalah alasan utama ia terus melangkah. Setiap kali pulang dengan kaki pegal dan bahu lelah, senyum sang anak mampu menghapus segala penat. Disitulah ketegaran Wati tampak nyata. Ia mungkin sendiri, tapi ia tak pernah membiarkan kesendirian itu menguasai dirinya. Meski demikian, bukan berarti Wati tak merindukan sesuatu. Ada malam-malam sunyi ketika ia duduk di teras,
menatap bulan sambil menyeruput teh hangat. Lalu tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ia merindukan belayan, obrolan hangat sebelum tidur, atau sekadar seseorang yang mau mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi. Rasa rindu itu datang seperti angin malam, dingin, menusuk, dan tak bisa ditolak. Namun Wati pandai menyembunyikan perasaannya. Di hadapan warga, ia tetaplah sosok yang tegar, penuh wibawa, dan bisa diandalkan. Wati sadar, banyak yang menaruh perhatian padanya. Tatapan para pria di kampung seringkali terlalu jelas untuk diabaikan. Ada yang berusaha menyapanya lebih ramah daripada biasanya. Ada pula yang pura-pura menawarkan bantuan kecil hanya agar bisa lebih dekat dengannya. Dan meskipun ia selalu menjaga sikap, Wati tak bisa memungkiri bahwa perhatian itu kadang menghadirkan sensasi tersendiri, perasaan campur aduk antara bangga, geli, dan diam-diam berbunga. Namun, perhatian itu juga menimbulkan cemburu. Beberapa ibu-ibu kerap meliriknya dengan pandangan penuh tanda tanya, seakan Wati adalah ancaman. Ada bisik-bisik samar yang sesekali sampai ke telinganya, menuduh bahwa kecantikannya hanyalah senjata. Wati hanya tersenyum setiap kali gosip itu berhembus. Meski jauh di dalam hati, ia tahu bahwa gosip bisa jadi lebih tajam dari duri mawar yang terukir di dadanya. Begitulah Wati, janda muda yang memilih berdiri di atas puing-puing kisah lamanya, menata ulang hidupnya dengan kepala tegak. Di balik senyum yang ia suguhkan, ada kisah getir yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Dan di balik tato mawar di dada kirinya, tersimpan janji bahwa ia akan tetap mekar, meski dunia mencoba merontokkan setiap kelopaknya. Menjadi seorang SPG produk motor bukan perkara mudah. Apalagi bila di balik senyum profesional ada beban hidup yang harus terus dipikul. Wati tahu betul bagaimana caranya membuat seorang calon pembeli merasa diperhatikan, merasa istimewa, bahkan merasa dimengerti. Ia mampu merangkai kata dengan manis, menawarkan produk bukan sekadar dengan brosur, melainkan dengan sentuhan pribadi yang membuat setiap orang seakan membeli lebih dari sekadar motor. Mereka membeli kehangatan yang dipancarkan dari tatapan matanya. Di stand pameran, senyumnya tak pernah kering, tubuhnya bergerak luwes, seolah setiap gerakan sudah diatur agar menarik tapi tidak pernah berlebihan. Banyak pria yang datang hanya untuk menanyakan spesifikasi sederhana, padahal sebenarnya mereka hanya ingin berlama-lama berdiri di hadapan Wati. Ada pula yang berlaga ingin mencoba motor, tapi tatapannya lebih sering jatuh pada wajah dan sikap ramah sang SPG. Wati tentu sadar akan semua itu, namun ia pandai menjaga batas. Ia biarkan angin menggoda daun, tapi tidak sampai merobohkan batang. Sepulang dari pekerjaannya yang melelahkan itu, perannya tidak berhenti. Begitu melangkah masuk ke lingkungan rumahnya, ia kembali mengenakan wajah yang berbeda, wajah seorang pemimpin. Wati adalah ketua RT yang dipilih warganya bukan hanya karena kecantikan, melainkan karena kepeduliannya. Ia selalu hadir dalam rapat kecil, selalu siap ketika warga memintanya mendampingi ke kantor kelurahan, bahkan tak segan ikut memegang cangkul saat kerja bakti. Bayangan perempuan cantik yang biasanya terlihat di stand pameran motor, kini berubah menjadi sosok sederhana dengan kaos dan celana panjang, tak ragu berbaur dengan warganya. Ada daya tarik lain yang muncul ketika ia menjadi ketua RT. Saat ia berbicara dalam pertemuan warga, suaranya tegas tapi lembut, mampu menenangkan sekaligus meneguhkan. Para bapak mendengarkan dengan tatapan penuh kagum, sementara beberapa ibu diam-diam merasa tersaingi oleh kewibawaannya. Dalam balutan kesederhanaan itu, tetap saja ada sesuatu yang menggoda. Cara ia menunduk sambil mencatat, caranya menepuk tangan memimpin tepuk semangat, atau sekadar cara ia tertawa menanggapi candaan warga. Semua itu meninggalkan kesan yang sukar dihapus dari kepala siapapun yang melihatnya. Tanggung jawab ganda ini membuat hidup Wati seperti dua sisi mata uang. Siang ia berdiri di tengah hiruk-pikuk pameran motor, menebar senyum pada orang-orang asing. Malam ia berdiri di depan warganya sendiri, menjadi penghubung antara masyarakat dan lurah. Kadang, saat ia duduk sendirian setelah semua selesai, Wati tertawa kecil pada dirinya sendiri. Betapa aneh rasanya, menjadi perempuan yang bisa memikat orang asing di luar sana sekaligus menjadi pemimpin kecil di lingkungannya. Namun di balik senyum dan sikap tegarnya, ada kerinduan terselubung. Ada kalanya ia merasa tubuhnya letih, bukan hanya karena pekerjaan fisik,
melainkan karena harus terus memainkan peran. Seperti bunga mawar di dadanya yang tampak indah, tapi diam-diam menyimpan duri. Begitu pula Wati, tampak kuat dan mempesona, namun menyimpan perih yang tak terlihat. Ia jarang membiarkan siapapun tahu rasa lelah itu, kecuali saat malam tiba dan ia menatap tato mawar sambil bergumam lirih. Aku bisa, aku harus bisa. Perhatian dari warga, terutama para pria, kerap menjadi semacam hiburan tak terduga. Ada rasa hangat saat seorang tetangga pria menawarkan bantuan mengangkat galon, atau ketika Pak RT tetangga bercanda lebih lama dari biasanya. Meski Wati tak pernah menanggapi berlebihan, hatinya tetap perempuan. Ia bisa merasakan getaran halus di balik perhatian itu. Seolah hidupnya yang penuh beban ganda ini diberi bumbu rahasia yang membuat hari-harinya tidak terlalu hambar. Dan setiap kali ia melangkah pulang dari rapat RT menuju rumahnya yang sederhana, Wati tahu, dirinya bukan sekadar janda muda yang ditinggal pergi. Ia adalah pusat perhatian, magnet yang tak pernah ia minta, tapi terus melekat dalam setiap langkahnya. Di balik senyum manis dan tatapan lembutnya, ada sebuah rahasia yang jarang diketahui orang, tato bunga mawar yang menghiasi dada kiri Wati. Tak semua orang pernah melihatnya secara langsung. Hanya sebagian kecil yang tahu, karena Wati pandai menyimpannya di balik pakaian yang selalu ia kenakan dengan anggun. Namun, ia tahu betul, bila kelopak mawar itu terbuka pada pandangan yang tepat, akan ada keheningan sejenak, seperti seseorang yang baru saja menemukan rahasia terindah yang disimpan semesta. Mawar itu bukan sekadar tinta di kulit. Setiap lekuk garis, setiap kelopak, adalah cerita panjang dari luka hatinya. Mawar itu ditorehkan pada masanya yang paling rapuh. Saat suaminya pergi, memilih perempuan lain, meninggalkan dirinya dalam sunyi yang tak tertahankan. Aku harus punya sesuatu yang membuatku ingat bahwa aku bisa bertahan, begitu pikirnya kala itu. Maka dipilihlah mawar, bunga yang tetap harum meski berduri, tetap cantik meski sering dipetik kasar. Setiap kali ia bercermin, Wati sering membiarkan jemarinya menyusuri kelopak mawar itu, merasakan guratan lembut di kulitnya sendiri. Ada semacam rasa aneh yang bercampur antara getir dan bangga. Getir karena tato itu lahir dari pengkhianatan. Bangga karena tato itu juga menandai kebangkitan dirinya. Sesekali, ketika malam sunyi dan hanya desiran angin yang menemani, ia duduk di depan meja rias dengan kancing blus sengaja dilepas lebih longgar, membiarkan kelopak mawar itu tampak jelas. Ia menatapnya lama, seakan berbicara dengan dirinya sendiri. Kamu kuat, Wati, kamu harus tetap mekar. Bagi Wati, mawar di dada kirinya adalah rahasia pribadi yang memberi kekuatan. Namun di balik itu, ia tidak bisa menolak fakta bahwa ada sensasi menggoda yang muncul setiap kali ia menyadari letaknya. Tepat di dekat jantung, di tempat yang paling mudah membuat mata laki-laki berlama-lama terjebak. Meski ia selalu berusaha menjaga diri, terkadang ia menangkap tatapan nakal yang tak sengaja jatuh pada bagian itu. Dan anehnya, bukannya marah, ia justru tersenyum tipis. Ia tahu, bukan hanya tatonya yang memikat, melainkan juga aura dirinya yang tak bisa ditutupi pakaian apapun. Mawar itu seperti pelindung tak kasat mata. Saat ia merasa lelah dengan pekerjaan sebagai SPG atau penat dengan tugas ketua RT, cukup baginya untuk menyentuh dada kiri itu sebentar. Ada semacam aliran hangat yang mengalir, seakan bunga tinta itu berbisik. Kamu masih mekar, meski durimu dipatahkan. Dan benar saja, setiap kali Wati melakukan itu, senyumnya kembali terbit, matanya kembali berbinar, tubuhnya kembali tegak. Bila suatu hari ada yang benar-benar berkesempatan melihat tato itu dari dekat, mungkin mereka akan memahami bahwa keindahan bukan hanya terletak pada rupa, melainkan juga pada cerita di baliknya. Tapi sampai saat itu tiba, mawar itu tetap menjadi rahasia kecil yang Wati simpan rapat-rapat. Sebuah pesona tersembunyi yang membuat dirinya semakin misterius, semakin sulit untuk tidak dipikirkan. Sebagai ketua RT, Wati bukan hanya sekadar nama di papan struktur organisasi. Ia benar-benar hadir di tengah warganya, menaruh perhatian lebih dari sekadar formalitas. Saat ada rapat bulanan, Wati selalu datang lebih dulu, menyiapkan meja, memastikan kursi cukup, dan tak lupa menyapa satu persatu warganya dengan senyum yang tulus. Senyum itulah yang membuat banyak orang betah berlama-lama.
Seakan rapat yang biasanya membosankan mendadak berubah jadi momen yang ditunggu-tunggu. Ketika berbicara di depan warga, suaranya lembut namun tegas, seperti irama lagu yang mampu menenangkan tapi sekaligus mengikat perhatian. Para bapak seringkali terdiam, bukan hanya mendengarkan isi kata-katanya, melainkan juga terbawa oleh cara ia menyusunnya. Ada daya tarik tersendiri saat Wati menunduk sebentar untuk melihat catatan, atau ketika tangannya yang lentik menunjuk lembar daftar hadir. Seolah-olah setiap gerakan sederhana darinya mengandung arti yang lebih dalam, menggoda, namun tetap terbungkus wibawa. Tidak hanya rapat, dalam kegiatan kerja bakti pun Wati selalu berada di garis depan. Ia tidak segan mengambil sapu, membawa ember, bahkan ikut memegang cangkul bila diperlukan. Pemandangan itu seringkali menimbulkan senyum kagum di wajah para pria. Betapa jarang ada perempuan secantik itu, berpeluh namun tetap tampak menawan. Dan meski ada beberapa ibu yang merasa gerah, tidak sedikit pula yang justru simpati, melihat Wati sebagai teladan, janda muda yang tak hanya cantik, tapi juga pekerja keras. Banyak warga mulai merasakan betapa berbeda suasana RT sejak Wati menjabat. Masalah-masalah kecil lebih cepat diselesaikan, urusan administrasi lebih mudah, bahkan suasana pertemuan warga terasa lebih hangat. Kalau Bu RT yang memimpin, rasanya enak didengar. Begitu sering terdengar komentar para bapak. Meski komentar itu kadang diiringi senyum yang menyimpan maksud lain, Wati menanggapinya dengan tenang, hanya balas tersenyum seolah tak pernah sadar dengan makna ganda di balik pujian itu. Namun, Wati tentu sadar. Ia tahu betul tatapan mata itu, mata yang terlalu lama singgah pada dirinya. Mata yang tak hanya melihat pemimpin, tapi juga seorang perempuan. Meski begitu, ia pandai menjaga garis batas. Ia tidak pernah memberi ruang untuk sikap yang kelewat batas, tapi juga tidak menutup pintu untuk perhatian yang tulus. Itulah yang membuatnya kian disukai. Ia luwes, hangat, namun tetap punya wibawa. Bagi sebagian orang, Wati bukan hanya ketua RT, melainkan cahaya kecil yang menerangi lingkungan mereka. Ia seperti mawar di tengah halaman kampung, indah dipandang, harum kehadirannya, tapi tetap memiliki duri yang membuat orang segan mendekat terlalu jauh. Dan justru karena itu, dirinya menjadi sosok yang sulit dilupakan. Di setiap langkahnya sebagai pemimpin, Wati seakan sedang menari di atas garis tipis antara pesona dan wibawa. Bagi para warga, terutama para pria, ia adalah alasan rapat terasa lebih hidup. Bagi para ibu, ia adalah cermin sekaligus bayangan yang kadang menimbulkan rasa kagum, kadang pula rasa cemburu. Dan bagi Wati sendiri, semua itu hanyalah bagian dari perannya, menjaga agar dirinya tetap bisa mekar, tanpa pernah kehilangan hormat dari mereka yang dipimpinnya. Hari-hari Wati sebagai ketua RT selalu penuh warna. Dalam setiap kegiatan warga, ada saja bapak-bapak yang sengaja atau tidak sengaja ingin lebih dekat dengannya. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang menawarkan bantuan membawa berkas, ada yang pura-pura menanyakan perihal iuran, bahkan ada yang tiba-tiba menyapa dengan canda yang terlalu akrab. Semua itu jelas terbaca di mata Wati, tatapan yang kadang terlalu hangat, senyum yang terlalu lama, dan perhatian yang terasa lebih dari sekadar urusan RT. Wati, dengan ketenangannya, selalu menanggapinya dengan wajar. Ia tahu betul bagaimana menjaga keseimbangan, membalas senyum tanpa memberi celah, menyapa ramah tanpa memberi harapan. Namun, di balik sikapnya yang terjaga, ada getaran halus yang tak bisa ia pungkiri. Bagaimana mungkin seorang perempuan tak merasakan sesuatu ketika dirinya menjadi pusat perhatian? Ada rasa bangga yang manis, ada pula rasa geli yang diam-diam membuat malam-malamnya terasa lebih hangat dari biasanya. Beberapa bapak seringkali menggunakan alasan sederhana untuk mendekat. Bu RT, kalau ke kelurahan nanti, saya bisa antar naik motor, ujar seorang tetangga dengan senyum penuh maksud. Yang lain berpura-pura tak mengerti berkas apa yang harus diurus, sehingga Wati harus menjelaskan dengan detail, membuat percakapan berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Bahkan ada pula yang sengaja datang hanya untuk menitipkan salam atau oleh-oleh kecil, seolah-olah itu adalah kewajaran, padahal tatapan matanya sudah cukup menjelaskan isi hati yang sebenarnya. Yang paling menarik, Wati tidak pernah menunjukkan ketidaknyamanan. Ia justru pandai menjadikan perhatian itu sebagai energi.
Dalam dirinya ada semacam kesadaran bahwa ia memang berbeda. Seorang janda muda yang cantik, mandiri, sekaligus pemimpin. Kehadirannya memikat bukan hanya karena wajah atau tubuhnya, melainkan karena caranya menghadapi hidup. Dan hal itulah yang membuat para bapak semakin sulit mengabaikannya. Ada momen-momen kecil yang kerap meninggalkan kesan mendalam. Misalnya, ketika ia duduk bersebelahan dengan seorang warga pria saat rapat, dan tanpa sengaja bahunya sedikit bersentuhan. Sekilas, peristiwa itu terlihat biasa, tapi bagi sang pria, detik singkat itu bisa menjadi bahan lamunan panjang berhari-hari. Atau saat Wati menyerahkan berkas dengan jemari yang lembut, membuat si penerima merasa seperti mendapat sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kertas. Semua itu terjadi begitu alami, tanpa Wati berusaha, tanpa ia sadari sepenuhnya. Meski demikian, Wati tetap sadar bahwa dirinya sedang berjalan di atas garis tipis. Ia tahu gosip bisa datang kapan saja. Karena itu, ia menjaga sikapnya dengan hati-hati, tak pernah terlalu dingin agar tidak dianggap sombong, tapi juga tak pernah terlalu hangat agar tak menimbulkan salah paham. Sikapnya inilah yang membuatnya semakin menarik. Selalu dekat, namun tetap terasa jauh. Selalu ramah, namun sulit benar-benar dimiliki. Dan di balik semua kedekatan itu, terselip sebuah kenyataan. Wati memang sering jadi bahan lamunan para bapak. Mereka kagum, mereka terpesona, tapi mereka juga tahu ada duri yang melindungi mawar di dada Wati. Dan justru karena itulah, pesonanya terasa semakin kuat, membuat banyak hati bergetar, meski hanya dari kejauhan. Di antara banyak mata yang memperhatikan Wati, ada satu yang tak bisa ia abaikan, mata Pak Lurah. Sejak awal menjabat ketua RT, Wati sering merasa kalau perhatian Pak Lurah berbeda dari sekadar hubungan kerja. Tatapannya lebih lama dari biasanya, senyumnya lebih hangat dari formalitas jabatan, dan cara bicaranya sering terdengar lebih lembut ketika ditujukan pada Wati. Setiap kali mereka bertemu di kantor kelurahan, Pak Lurah selalu menyempatkan diri menanyakan kabarnya, bukan sekadar menyinggung urusan administrasi. Bagaimana, Bu Wati? Nggak capek bolak-balik ngurus warganya? Kalau perlu bantuan, bilang saja ya. Begitu ucapnya dengan nada seolah lebih dari sekadar kepedulian. Kadang Wati hanya tersenyum, menunduk sebentar, lalu menjawab sopan. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu betul nada itu membawa makna ganda yang tak bisa diabaikan. Perhatian Pak Lurah tak berhenti di kata-kata. Ia sering mengusahakan agar Wati mendapat kemudahan dalam urusan RT, surat cepat selesai, dokumen tak berbelit, bahkan fasilitas pinjaman ruang rapat yang selalu disediakan. Warga tentu menganggap itu hal biasa, karena Wati memang ketua RT yang aktif. Namun Wati tahu, ada sesuatu yang lebih pribadi di balik kebaikan itu. Ada kalanya, dalam rapat resmi, tatapan Pak Lurah tanpa sadar tertuju pada Wati lebih lama dari seharusnya. Saat Wati berbicara dengan tenang, menjelaskan persoalan warga, Pak Lurah seringkali hanya diam, matanya fokus pada sosok perempuan muda yang penuh wibawa itu. Dan ketika Wati menunduk mencatat sesuatu, ada senyum samar di wajah Pak Lurah, seakan ia menikmati setiap gerak-gerik kecil itu. Wati tentu menyadarinya. Ia bisa merasakan getaran halus dalam setiap interaksi. Dan meski ia selalu menjaga sikap, ada bagian kecil dari hatinya yang tak bisa menolak rasa bangga itu. Bagaimana mungkin seorang lurah, pemimpin yang dihormati banyak orang, terlihat begitu sering memberi perhatian padanya? Ada rasa tersanjung yang mengalir pelan, seperti angin malam yang dingin namun menenangkan. Di beberapa kesempatan, perhatian itu bahkan terasa nyaris pribadi. Suatu sore, setelah rapat desa selesai, Pak Lurah menawarkan untuk mengantar Wati pulang dengan mobil dinasnya. Sekalian searah, Bu Wati. Lagi pula nggak enak kalau Bu RT jalan sendirian sore-sore. Wati menolak halus dengan alasan sudah ditunggu warga. Tapi dalam hatinya ia tak bisa menolak sensasi menggoda dari tawaran itu. Meski begitu, Wati tetap waspada. Ia sadar betul, terlalu dekat dengan Pak Lurah bisa menimbulkan bisik-bisik yang lebih tajam dari duri mawar di dadanya. Ia memilih tetap menjaga jarak, membalas perhatian dengan senyum sopan tanpa pernah memberi ruang untuk salah paham. Namun, ia juga tak bisa membohongi dirinya sendiri.
Ada getaran yang tersisa setiap kali Pak Lurah menatapnya dengan cara yang berbeda dari orang lain. Bagi Wati, perhatian itu ibarat api kecil di sudut ruangan, hangat sekaligus berbahaya. Ia tahu betul, jika dibiarkan menyala terlalu besar, bisa saja membakar habis segalanya. Tapi untuk sementara waktu, ia memilih membiarkan api itu tetap hidup, sekadar untuk menghangatkan langkah-langkahnya yang sering terasa dingin dalam kesendirian. Seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap Wati kian nyata, bahkan terkadang terasa berlebihan. Para bapak di lingkungan RT seakan punya alasan masing-masing untuk selalu hadir di sekitarnya. Ada yang mendadak rajin datang setiap kali ada pertemuan. Ada pula yang tiba-tiba menawarkan jasa memperbaiki lampu jalan, seolah ingin menunjukkan diri di hadapan Wati. Bahkan, hal-hal kecil pun dijadikan jalan mendekat, mengantar sayuran segar, menawarkan tumpangan motor, atau sekadar mampir dengan dalih menanyakan jadwal ronda. Wati, dengan senyum yang selalu ia jaga, menanggapinya seperti biasa. Ramah, hangat, tapi tetap berjarak. Namun, ia tentu tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa para pria itu memberi lebih banyak perhatian dibanding sebelumnya. Dan meskipun kadang membuatnya lelah, ia tak menampik adanya rasa hangat yang menyelinap di hatinya. Ada perasaan tersanjung saat dirinya, yang pernah ditinggalkan begitu saja, kini justru dikejar oleh banyak tatapan. Warga mulai memperhatikan perubahan ini. Bisik-bisik pun bermunculan. Beberapa ibu mengangkat alis ketika melihat suaminya terlalu antusias membantu kerja bakti hanya karena tahu Wati akan hadir. Ada pula yang saling bertukar pandang ketika salah satu bapak terlihat sengaja memperpanjang obrolan dengan Bu RT, bahkan menambahkan gelak tawa berlebihan hanya agar bisa mendapat senyum balasan darinya. Suasana menjadi seperti permainan rahasia di antara warga. Para bapak yang terpesona seakan sedang berlomba-lomba mencari perhatian Wati, sementara para ibu menjadi penonton sekaligus pengkritik paling keras. Ada yang terang-terangan cemburu, ada pula yang hanya bisa menghela napas, berusaha menahan perasaan tak nyaman. Wati sendiri berada di tengah pusaran itu, mencoba tetap tegak. Ia tahu, senyum ramahnya bisa ditafsirkan berbeda, dan keramahan kecil bisa dianggap sebagai undangan. Namun, ia tak ingin mengubah dirinya hanya karena gosip. Kalau aku berubah jadi dingin, aku bukan lagi Wati yang sebenarnya. Begitu ia sering meyakinkan dirinya sendiri. Meski begitu, ia juga sadar bahwa setiap langkah, setiap tatapan, kini diawasi lebih ketat dari sebelumnya. Ada momen ketika ia merasa berada di panggung tak kasat mata. Saat ia bicara di forum warga, ia bisa merasakan mata-mata pria yang menatap dengan kekaguman, sekaligus mata-mata perempuan yang menatap dengan kewaspadaan. Itu membuatnya serba salah. Apapun yang ia lakukan selalu memiliki arti ganda di mata orang lain. Menunduk bisa dianggap menggoda, tertawa bisa dianggap memberi harapan, bahkan sekadar mengucapkan terima kasih bisa dijadikan bahan cerita panjang. Namun, di balik semua bisik-bisik itu, Wati tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia tahu dirinya adalah mawar yang sedang mekar, tak bisa diabaikan, tak bisa disembunyikan. Dan meski banyak yang ingin memetiknya, ia paham bahwa duri yang ia miliki cukup tajam untuk melindunginya. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa suatu hari nanti, ada satu tangan yang berani mendekat lebih jauh, rela terluka oleh durinya demi meraih keindahan itu? Reputasi Wati sebagai ketua RT cantik dan ramah lambat laun membuat para ibu di lingkungannya terbelah menjadi dua kubu. Ada yang memandangnya dengan penuh simpati, mengagumi bagaimana seorang janda muda mampu tetap berdiri tegar, memimpin dengan hati, sekaligus membesarkan anaknya seorang diri. Namun, tak sedikit pula yang mulai merasa resah, bahkan cemburu, terutama ketika menyadari suami mereka tampak terlalu bersemangat setiap kali ada kegiatan yang melibatkan Wati. Ibu-ibu yang simpatik seringkali mendekatinya setelah rapat. Mereka bercerita tentang keluarga, menanyakan kabar anak Wati, bahkan kadang menawarkan bantuan kecil. Kalau butuh teman ngobrol, panggil saya ya, Bu RT, kata seorang ibu sambil menepuk bahunya dengan tulus. Wati menyambut sikap itu dengan hangat, merasa lega bahwa masih ada hati yang benar-benar murni di tengah bisik-bisik lingkungan. Dalam keakraban itu, Wati seolah menemukan sandaran, meski hanya sebentar, dari kelelahan yang ia pikul sendirian. Namun, tak bisa dipungkiri,
Ada juga tatapan lain yang menusuk dari kejauhan. Tatapan dingin penuh selidik. Seolah setiap senyum Wati adalah senjata. Setiap kata ramahnya adalah jebakan. Cantik-cantik kok janda. Pantesan banyak yang nempel. Begitu bisik lirih yang kadang sampai ke telinganya. Ada pula yang terang-terangan berkomentar. Bu RT kita ini luwes sekali ya sama bapak-bapak. Nggak capek digodain. Dengan nada setengah bercanda namun jelas berlapis sindiran. Wati menanggapi semua itu dengan senyum tipis. Meski di dalam hatinya ia merasakan perih yang tak selalu bisa diucapkan. Ia tahu, menjadi pusat perhatian berarti siap menjadi bahan cerita. Dan seringkali, cerita itu tidak lagi adil. Ia hanya berusaha ramah sebagai pemimpin, tapi bagi sebagian orang, keramahan itu dianggap ancaman. Yang paling rumit adalah ketika para ibu mulai membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Ada yang merasa kalah dalam hal penampilan, ada pula yang merasa tersaingi dalam hal wibawa. Diam-diam, kecemburuan itu menyalakan api kecil yang menjalar pelan, membuat suasana antar perempuan di kampung kadang lebih panas daripada matahari siang. Meski begitu, Wati tetap berusaha menjaga hubungan. Ia tak pernah membalas sindiran dengan kemarahan. Sebaliknya, ia lebih memilih menundukkan kepala, membiarkan waktu yang menjawab. Kalau aku ikut marah, aku sama saja. Gumamnya pelan setiap kali pulang dari rapat dengan hati yang digelayuti gosip. Dan di saat-saat seperti itu, ia sering berdiri di depan cermin, menatap tato mawar di dada kirinya. Mawar itu kembali berbisik dalam diam, bahwa keindahan selalu mengundang decak kagum sekaligus rasa iri. Bahwa setiap kelopak yang mekar pasti ada mata yang ingin memilikinya. Dan ada pula yang hanya ingin melihatnya layu. Bagi Wati, itulah konsekuensi dari pilihannya. Ia adalah pemimpin, sekaligus perempuan dengan pesona yang tak bisa ditutupi. Ia dicintai, tapi juga dicemburui. Dan entah disadari atau tidak, justru itulah yang membuatnya semakin nyata, semakin hidup di hati semua orang yang mengenalnya. Gosip, seperti asap tipis dari api kecil, mula-mula samar, lalu perlahan menebal hingga menusuk hidung siapa saja yang lewat. Begitulah yang dialami Wati. Di balik senyum ramahnya sebagai ketua RT, bisik-bisik mulai beredar dari mulut ke mulut. Beberapa ibu yang hatinya diliputi rasa iri mulai melontarkan kata-kata yang menusuk, seolah setiap kebaikan Wati hanyalah kedok. Jangan-jangan Bu RT kita itu sengaja, supaya bapak-bapak betah kumpul. Bisik seorang ibu saat sedang menjemur pakaian. Yang lain menimpali dengan nada setengah berbisik. Iya, coba lihat, tiap rapat selalu saja ada bapak yang duduk dekat dia. Paling-paling karena senyum manisnya itu. Kalimat-kalimat itu melayang di udara. Ringan, namun cukup tajam untuk melukai. Wati mendengar kabar gosip itu lewat telinga sahabatnya. Awalnya ia hanya tersenyum getir. Ia sudah terbiasa dengan tatapan penuh tanya. Tapi ketika kata-kata itu mulai menuduhnya, sengaja memikat, hatinya terasa dipelintir. Bagaimana mungkin keramahan yang ia lakukan demi menjaga hubungan warga justru dipelintir menjadi rayuan terselubung? Meski sakit, Wati memilih diam. Ia tahu, melawan gosip dengan kata-kata hanya akan membuat api semakin besar. Namun, diamnya bukan tanpa luka. Ada malam-malam ketika ia duduk sendirian di teras rumah, menatap bulan sambil merasakan dada kirinya berdenyut aneh, seolah tato mawar yang menghiasi kulitnya ikut perih mendengar tuduhan itu. Aku hanya ingin dihormati, bukan diperebutkan, bisiknya lirih, hampir seperti doa. Yang ironis, semakin gosip itu menyebar, perhatian para pria justru tak berkurang. Bahkan ada yang semakin terang-terangan, seolah-olah gosip itu memberi alasan untuk mendekat lebih jauh. Ketika Wati berjalan melewati warung, ada saja sapaan hangat yang terdengar terlalu akrab. Saat kerja bakti, ada tangan yang cepat-cepat menawarkan bantuan, meski jelas Wati mampu melakukannya sendiri. Semua itu diam-diam menyalakan bara iri di hati beberapa perempuan, hingga gosip semakin liar. Namun, tidak semua warga perempuan terjebak dalam prasangka. Ada juga yang melihat dengan jernih, menyadari bahwa pesona Wati bukanlah kesalahan, melainkan anugerah yang ia bawa sejak lahir. Kalau suami mereka melirik, itu salah suami, bukan salah Bu RT, kata seorang ibu yang membela.
Pernyataan itu kadang meredakan, tapi lebih sering justru memperuncing perdebatan antar ibu. Wati akhirnya mengerti, menjadi bunga mekar di tengah taman berarti siap menghadapi dua hal, decak kagum dan keinginan untuk memetiknya, tapi juga bisikan iri yang berharap ia layu. Dan di saat-saat rapuh, ia kembali menatap mawar di dada kirinya. Guratan tinta itu seolah menegaskan satu hal, bahwa kecantikan sejati memang selalu diuji, bukan dengan pujian, tapi dengan fitnah yang harus ia tahan dengan kesabaran. Di balik gosip yang semakin ramai, Wati tetap berdiri tegak. Ia sadar, semakin banyak duri yang ditudingkan padanya, semakin ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan bunga yang mudah dipetik, melainkan mawar yang hanya mekar untuk mereka yang benar-benar tulus. Di balik senyum ramah yang selalu ia suguhkan pada warganya, ada sisi lain dari Wati yang jarang terlihat, lelah seorang perempuan yang memikul beban sendirian. Sebagai single parent, ia harus pandai membagi diri antara pekerjaan di luar, urusan RT, dan mengurus anaknya. Pagi hari ia sudah sibuk menyiapkan sarapan, memastikan anaknya berangkat sekolah dengan rapi. Siang hingga sore, tubuhnya dibawa ke lapangan kerja, berdiri berjam-jam sebagai SPG motor, menahan senyum meski kaki sering terasa bergetar. Malamnya, saat banyak orang sudah bisa merebahkan diri, Wati masih harus menghadiri rapat warga atau mengurus administrasi yang menumpuk di meja kecil rumahnya. Kadang, ketika semua sudah selesai, ia duduk di kursi rotan tua di teras, membiarkan tubuhnya terkulai. Angin malam yang masuk melalui celah kain jarik seakan menjadi hiburan sederhana, meski tak mampu sepenuhnya menghapus letih. Ada kalanya ia menutup mata sebentar, membiarkan pikirannya melayang. Bagaimana rasanya jika ada seseorang yang memijat pundaknya dengan lembut, atau sekadar menyeduhkan teh hangat tanpa diminta? Bayangan itu membuat bibirnya tersenyum samar. Senyum yang menggoda karena lahir dari kerinduan akan kehangatan yang lama tak ia rasakan. Wati tidak pernah mengeluh terang-terangan di depan orang lain. Ia tahu, sebagai ketua RT, ia harus tampil kuat. Namun di balik pintu rumah, ada malam-malam di mana ia hanya bisa menatap anaknya yang sudah tertidur pulas, lalu meneteskan air mata pelan. Tangis itu bukan semata karena sedih, melainkan karena penat. Penat menjadi perempuan yang harus selalu terlihat tegar, meski sebenarnya ingin sekali bersandar. Tato mawar di dada kirinya seringkali menjadi tempat pelarian. Saat rasa letih memuncak, ia membuka sedikit kancing bajunya, menyentuh guratan tinta itu dengan ujung jari. Ada sensasi hangat sekaligus getir yang menjalar, seakan mawar itu berkata, "Kamu boleh lelah, tapi jangan menyerah." Sentuhan itu kadang seperti belayan, membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun, tetap saja, rasa jenuh kerap menghampiri. Wati sering merasa hidupnya terjebak dalam lingkaran yang sama, bekerja, mengurus warga, mendidik anak, lalu kembali bekerja lagi. Sesekali ia iri melihat pasangan suami istri berjalan berdua di jalan desa, atau mendengar tawa seorang ibu yang ditemani suaminya saat belanja di warung. Ada lubang kecil di hatinya yang tak bisa ia isi dengan pekerjaan atau tanggung jawab, lubang yang hanya bisa terisi oleh kehadiran seseorang. Di balik semua kesibukan dan wibawa itu, Wati tetaplah seorang perempuan dengan hati yang ingin dimengerti. Ia butuh bahu untuk bersandar, butuh telinga untuk mendengar keluh kesahnya, butuh genggaman tangan yang mampu membuatnya percaya bahwa ia tak sendirian. Dan meski ia pandai menutupi semua itu dengan senyum, ada getar rindu yang sesekali lolos dari sorot matanya. Getar yang membuat siapapun yang menatapnya lama-lama bisa merasakan kelembutan sekaligus kerinduannya. Bagi Wati, lelah adalah bagian dari hidup. Namun di balik lelah itu, ada kekuatan yang ia pelihara, keyakinan bahwa dirinya harus tetap mekar, meski kadang ingin sekali ia rebah dalam pelukan yang benar-benar bisa menenangkannya. Setiap manusia butuh ruang untuk bernapas. Begitu pula Wati. Setelah hari-hari yang melelahkan sebagai ibu, pekerja, dan ketua RT, ada saatnya ia ingin keluar sejenak dari rutinitas yang menjerat. Ia sadar, tanpa hiburan, dirinya bisa hancur perlahan oleh penat. Maka, ia menciptakan pelarian kecil, bukan hal yang mewah, melainkan sederhana, tapi mampu memberi nafas baru. Kadang, ia menyusuri jalan desa seorang diri di malam hari, membiarkan langkah kakinya diiringi cahaya lampu jalan yang temaram.
Angin malam menyapu lembut wajahnya, membuat rambut yang tergerai sedikit berantakan. Dalam sepi itu, ia bisa membiarkan pikirannya melayang, membayangkan hidup yang lebih ringan, atau sekadar mengizinkan dirinya tersenyum tanpa alasan. Ada kepuasan tersendiri saat bisa berjalan bebas, tanpa harus menjadi Bu RT atau ibu dari anak semata wayang. Hanya menjadi Wati, seorang perempuan yang ingin menikmati dirinya sendiri. Di lain waktu, ia memilih duduk di warung kopi sederhana di pinggir jalan. Dari balik meja kayu, ia memandang kendaraan lalu lalang, mendengar suara musik dangdut atau pop yang diputar seadanya. Segelas kopi hitam atau teh manis sering menjadi teman setia. Ada kenikmatan aneh ketika ia menyesap perlahan, membiarkan rasa pahit atau manis itu menempel di bibirnya, seolah memberi rasa baru setelah letih panjang. Kadang, pandangan mata lelaki di warung itu membuatnya merasa hidup, bukan karena ia haus perhatian, tapi karena tatapan itu mengingatkannya bahwa ia masih perempuan, masih punya daya tarik yang tak bisa dipadamkan. Wati juga punya kebiasaan kecil di rumah, menyalakan radio tua, lalu membiarkan musik mengisi ruang tamu. Saat anaknya sudah tidur, ia kadang berdiri di depan cermin, menggoyangkan tubuhnya perlahan mengikuti irama. Gerakannya sederhana, tapi di setiap lenggok ada kelembutan sekaligus kerinduan yang tersembunyi. Sesekali ia menyingkap kerah bajunya, menatap tato mawar di dada kiri yang berkilau samar terkena cahaya lampu. Mawar itu, entah kenapa, selalu membuatnya merasa lebih berani menikmati dirinya sendiri. Pelarian-pelarian kecil itu tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bagi warga, Wati tetaplah sosok ketua RT yang anggun, ramah, dan tegar. Mereka tak tahu bahwa di balik senyum yang sering ia bagikan, ada seorang perempuan yang sesekali ingin melepaskan penat dengan cara sederhana, menikmati secangkir kopi, berjalan di bawah bulan, atau menari sendirian ditemani bayangan dalam cermin. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri, hiburan kecil itu bukan sekadar pelepas lelah. Ada kerinduan tersembunyi yang ikut ia bawa dalam setiap langkah, setiap tegukan, setiap tarian. Kerinduan akan hadirnya seseorang yang bisa menemaninya dalam pelarian itu, bukan sekadar menemani, tapi mampu membuatnya merasa bahwa ia tak lagi perlu melarikan diri dari hidup yang melelahkan. Perhatian para bapak di kampung terhadap Wati lambat laun tak lagi bisa disembunyikan. Awalnya hanya berupa tatapan sekilas saat rapat RT, atau sapaan ramah yang terdengar sedikit lebih hangat dibandingkan sapaan biasa. Namun, semakin hari, keberanian itu tumbuh. Mereka mulai menunjukkan rasa suka dengan cara halus, seakan mencari celah di balik kesibukan Wati yang tak ada habisnya. Bu RT, kalau nanti mau ke pasar, biar saya anterin ya. Ujar Pak Rudi suatu pagi sambil menuntun motornya, pura-pura kebetulan lewat di depan rumah Wati. Senyumnya terlalu lebar untuk disebut basa-basi, dan tatapannya terlalu lama untuk disebut sekadar sopan. Yang lain tak kalah. Ada Pak Surya, yang setiap kali kerja bakti, selalu lebih dulu datang dan sibuk mencari alasan untuk berada di dekat Wati. Kadang ia pura-pura mengangkat sesuatu yang berat lalu menawarkan, "Biar saya saja yang angkat, Bu, nanti capek." Padahal jelas Wati sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Senyumnya yang teduh seakan mengandung maksud yang lebih dalam. Bahkan Pak Lurah, yang semestinya menjaga jarak demi wibawa, seringkali mencuri kesempatan untuk duduk di sebelah Wati dalam rapat. Dengan suara rendah ia berkata, "Bu RT, kalau ada apa-apa, jangan segan cerita ke saya. Saya selalu ada." Kalimat itu terdengar resmi di telinga orang lain, tapi bagi Wati, ada getar halus di balik intonasi suaranya. Getar yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Wati sendiri menanggapi semua perhatian itu dengan senyum tipis dan sikap tenang. Ia tahu benar, sebagai janda muda yang cantik, sikapnya mudah disalahartikan. Maka ia selalu menjaga batas, meski tak bisa menampik bahwa terkadang perhatian itu terasa manis. Ada kalanya, saat seorang bapak menatapnya terlalu dalam, ia merasakan ada sisi dalam dirinya yang terusik, sisi perempuan yang selama ini ia sembunyikan di balik dinding ketegaran. Namun, Wati bukan tipe perempuan yang mudah goyah. Setiap kali ada yang mencoba lebih berani, ia hanya menanggapinya dengan gurauan ringan. "Wah, kalau semua bapak di sini terlalu perhatian, nanti saya bingung dong mau milih siapa."
ujarnya sambil tersenyum, membuat para bapak tertawa, padahal di balik tawa itu, ada rasa yang serius. Mawar di dada kirinya seolah ikut berbicara tiap kali Wati merasa diperhatikan. Guratan tinta itu mengingatkannya bahwa dirinya memang memikat. Tetapi pesona itu harus dijaga dengan hati-hati. Ia bukan bunga liar yang bisa dipetik sembarangan, melainkan mawar yang durinya siap melukai siapa saja yang terlalu gegabah. Dan malam-malam tertentu, ketika Wati sendirian di teras, ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ada rasa hangat yang muncul saat mengingat perhatian yang ia terima. Hangat yang sekaligus menenangkan, sekaligus membingungkan. Sebab ia tahu, dari sekian banyak tatapan dan perhatian itu, mungkin ada yang tulus, mungkin pula ada yang sekadar terpikat oleh pesona luarnya. Bagi Wati, semua itu seperti permainan halus antara godaan dan keteguhan. Ia menikmati perhatian itu sebagai bukti bahwa dirinya masih berharga, tapi ia juga tahu, memilih satu jalan di antara semua perhatian itu bisa mengubah hidupnya selamanya. Semula perhatian Pak Lurah terhadap Wati hanya berupa kalimat-kalimat singkat yang bisa dianggap sebagai basa-basi. Namun lama-kelamaan, semua orang mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kalau ada acara resmi, Pak Lurah hampir selalu memilih duduk di sebelah Wati. Tangannya kerap bergerak memberi isyarat kecil, sekadar menyodorkan minuman, atau membetulkan kertas agenda rapat yang sebenarnya tidak perlu disentuh. Tapi dari cara ia menatap, jelas sekali bahwa semua itu lebih dari sekadar kepedulian seorang atasan pada bawahannya. "Bu RT ini memang luar biasa," ujar Pak Lurah suatu kali di depan warga saat rapat. "Kalau semua ketua RT punya semangat seperti beliau, saya tidak perlu lagi khawatir dengan urusan kampung." Sekilas terdengar sebagai pujian formal, namun cara ia menyebut nama Wati, dengan intonasi lembut yang nyaris mendesah, membuat beberapa bapak tersenyum simpul, dan beberapa ibu mengernyit tak suka. Desas-desus mulai menyebar. Bisik-bisik terdengar di warung, di pos ronda, bahkan saat arisan ibu-ibu. Ada yang berkomentar sinis. "Hati-hati, Bu RT bisa-bisa nanti jadi istri lurah." Ada juga yang pura-pura simpati, tapi nada suaranya menyimpan api cemburu. Sebab mereka tahu, perhatian yang ditunjukkan Pak Lurah sudah melewati batas wajar. Wati sendiri berusaha tenang. Ia tetap menghadapi semua itu dengan senyum ramah yang sudah menjadi tamengnya. Meski begitu, ia tak bisa memungkiri getaran aneh yang muncul setiap kali Pak Lurah menatapnya. Tatapan itu seperti angin panas yang mengelus lembut kulitnya, membuatnya ingin menegakkan kepala. Namun di sisi lain ada rasa hangat yang diam-diam ia nikmati. Tato mawar di dada kirinya menjadi saksi diam atas gejolak batinnya. Setiap kali bisik-bisik tentang dirinya semakin ramai, ia sering berdiri di depan cermin, menyentuh mawar itu perlahan. "Mawar ini sudah cukup jadi pembeda," gumamnya lirih. "Aku tidak butuh sorotan berlebihan." Namun kenyataannya, sorotan itu tak pernah bisa ia elakkan. Justru semakin ia berusaha menghindar, semakin terang perhatian itu ditunjukkan Pak Lurah di hadapan semua orang. Di mata para bapak, sikap Pak Lurah membuat mereka mundur perlahan. Tak ada yang berani lagi menunjukkan perasaan terlalu jelas. Takut dianggap melawan orang yang punya kuasa. Sementara di kalangan ibu-ibu, perhatian itu jadi bahan sindiran. Ada yang diam-diam iri, ada pula yang terang-terangan mencibir. Semua mata seolah tertuju pada Wati, membuat langkahnya terasa berat setiap kali keluar rumah. Namun di balik kegaduhan kecil yang terjadi, ada sisi lain yang tak diketahui banyak orang. Malam-malam ketika Wati termenung di teras, memikirkan arti perhatian itu. Apakah ia hanya sekadar pelarian bagi seorang lurah yang kesepian? Ataukah ada ketulusan yang benar-benar ingin menjaga dirinya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Yang jelas, semakin terang-terangan Pak Lurah menunjukkan ketertarikan, semakin besar pula badai kecil yang mengitari Wati. Dan di dalam hati, ia mulai menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi jika ia mengambil langkah salah. Semula perhatian Pak Lurah terhadap Wati hanya berupa kalimat-kalimat singkat yang bisa dianggap sebagai basa-basi. Namun lama-kelamaan, semua orang mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kalau ada acara resmi, Pak Lurah hampir selalu memilih duduk di sebelah Wati. Tangannya kerap bergerak memberi isyarat kecil,
sekadar menyodorkan minuman, atau membetulkan kertas agenda rapat yang sebenarnya tidak perlu disentuh. Tapi dari cara ia menatap, jelas sekali bahwa semua itu lebih dari sekadar kepedulian seorang atasan pada bawahannya. "Bu RT ini memang luar biasa," ujar Pak Lurah suatu kali di depan warga saat rapat. "Kalau semua ketua RT punya semangat seperti beliau, saya tidak perlu lagi khawatir dengan urusan kampung." Sekilas terdengar sebagai pujian formal, namun cara ia menyebut nama Wati, dengan intonasi lembut yang nyaris mendesah, membuat beberapa bapak tersenyum simpul, dan beberapa ibu mengernyit tak suka. Desas-desus mulai menyebar. Bisik-bisik terdengar di warung, di pos ronda, bahkan saat arisan ibu-ibu. Ada yang berkomentar sinis. "Hati-hati, Bu RT bisa-bisa nanti jadi istri lurah." Ada juga yang pura-pura simpati, tapi nada suaranya menyimpan api cemburu. Sebab mereka tahu, perhatian yang ditunjukkan Pak Lurah sudah melewati batas wajar. Wati sendiri berusaha tenang. Ia tetap menghadapi semua itu dengan senyum ramah yang sudah menjadi tamengnya. Meski begitu, ia tak bisa memungkiri getaran aneh yang muncul setiap kali Pak Lurah menatapnya. Tatapan itu seperti angin panas yang mengelus lembut kulitnya, membuatnya ingin menegakkan kepala. Namun di sisi lain ada rasa hangat yang diam-diam ia nikmati. Tato mawar di dada kirinya menjadi saksi diam atas gejolak batinnya. Setiap kali bisik-bisik tentang dirinya semakin ramai, ia sering berdiri di depan cermin, menyentuh mawar itu perlahan. "Mawar ini sudah cukup jadi pembeda," gumamnya lirih. "Aku tidak butuh sorotan berlebihan." Namun kenyataannya, sorotan itu tak pernah bisa ia elakkan. Justru semakin ia berusaha menghindar, semakin terang perhatian itu ditunjukkan Pak Lurah di hadapan semua orang. Di mata para bapak, sikap Pak Lurah membuat mereka mundur perlahan. Tak ada yang berani lagi menunjukkan perasaan terlalu jelas. Takut dianggap melawan orang yang punya kuasa. Sementara di kalangan ibu-ibu, perhatian itu jadi bahan sindiran. Ada yang diam-diam iri, ada pula yang terang-terangan mencibir. Semua mata seolah tertuju pada Wati, membuat langkahnya terasa berat setiap kali keluar rumah. Namun di balik kegaduhan kecil yang terjadi, ada sisi lain yang tak diketahui banyak orang. Malam-malam ketika Wati termenung di teras, memikirkan arti perhatian itu. Apakah ia hanya sekadar pelarian bagi seorang lurah yang kesepian? Ataukah ada ketulusan yang benar-benar ingin menjaga dirinya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Yang jelas, semakin terang-terangan Pak Lurah menunjukkan ketertarikan, semakin besar pula badai kecil yang mengitari Wati. Dan di dalam hati, ia mulai menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi jika ia mengambil langkah salah. Hari-hari terus berjalan, dan gosip seputar Wati tidak juga mereda. Gelombang perhatian, tatapan kagum, hingga cibiran sinis masih terus mengiringi langkahnya. Namun, alih-alih membuatnya runtuh, semua itu justru menempa Wati menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia belajar menata hatinya, membedakan mana perhatian tulus dan mana sekadar godaan sesaat. Setiap pagi, ia tetap menjalankan rutinitasnya dengan senyum yang sama. Menyapu halaman, menyiapkan sarapan untuk anaknya, lalu berganti seragam sebagai SPG motor sebelum berangkat kerja. Malamnya, ia bisa dengan cekatan memimpin rapat RT, atau sekadar menemani warga yang membutuhkan bantuan mengurus surat penting. Dari luar, orang mungkin hanya melihat seorang janda muda yang penuh pesona, tetapi dari dekat, jelas terlihat perempuan yang berdiri tegak di tengah badai, memikul beban sekaligus menjaga martabatnya. Pak Lurah masih sering memberi perhatian, meski semakin disadari oleh banyak orang. Bapak-bapak lain pun sesekali tak kuasa menahan kekaguman. Dan ibu-ibu tetap terbagi antara yang simpati dan yang cemburu. Namun Wati sudah pandai menempatkan diri. Ia menerima perhatian sewajarnya, menolak godaan dengan senyum yang lembut tapi tegas. Ia tidak pernah membiarkan dirinya terjebak pada bisik-bisik manis yang bisa menjerumuskannya. Di malam-malam hening, Wati kerap duduk di teras rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Angin malam membelai lembut kulitnya, membuat ia merasa seakan alam sedang memeluknya. Di momen itu, ia sering berbicara dalam hati, "Aku tak lagi menunggu siapapun untuk membuatku bahagia. Aku bisa menulis kisahku sendiri."
Senyum tipis terbit di bibirnya. Senyum yang menyimpan rahasia tentang luka, harapan, dan kekuatan. Tato mawar di dada kirinya selalu menjadi pusat perenungan. Mawar itu adalah lambang dirinya. Indah, menggoda, tapi penuh duri yang menjaga. Ia tahu banyak orang terpesona olehnya. Bahkan ada yang ingin memilikinya. Namun ia juga tahu, tidak semua yang terpikat berani menghadapi duri. Dan disitulah ia menemukan ketenangan, bahwa dirinya tidak akan mudah dipetik oleh tangan yang salah. Wati sadar hidupnya kini berada di persimpangan. Ia bisa memilih untuk tetap sendiri dan menikmati kebebasan, atau suatu hari membuka hati untuk seseorang yang benar-benar tulus. Namun ia tak terburu-buru. Baginya, hidup bukan tentang siapa yang menggandeng tangannya, melainkan bagaimana ia bisa berjalan tegak meski diterpa angin dari segala arah. Akhirnya, Wati menerima kenyataan bahwa ia akan selalu menjadi sorotan, baik dipuja, dicibir, bahkan mungkin dirindukan diam-diam. Tapi ia tidak gentar. Ia adalah mawar yang mekar di tengah kampung, memesona, berduri, namun tetap menebarkan wangi yang tak terlupakan. Dan kisahnya pun berakhir dengan pintu yang dibiarkan terbuka. Karena Wati tahu, hidup masih panjang, dan lembar berikutnya selalu menunggu untuk ditulis oleh dirinya sendiri, dengan tinta keberanian, dan aroma mawar yang selalu melekat di dadanya.